Bang Tewe. Oke, kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Terima kasih pada hari yang berbahagia ini saya dapat kesempatan dari teman-teman Indigo. Terima kasih banget bisa diberikan kesempatan untuk sharing sama teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan sharing based on pengalaman saya. Everything akan saya buka dari pengalaman-pengalaman saya mengikuti program di Indigo dan gimana caranya kita tetap as a founder atau CEO dan tim-tim inti di sebuah startup bisa survive dengan dana dari investor. Jadi hari ini diskusinya tentang strategi penggunaan dana investor bagi startup dalam mencari produk market fit. By the way, Muslim Life itu education platform for Muslim family. Teman-teman bisa download di Android maupun di Play Store. Untuk webnya di muslimlifeapps.com. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebelum kita sharing tentang Muslim Life, saya pengen sharing dulu tentang siapa saya dan kenapa saya bikin Muslim Life. Mungkin ini perlu diketahui karena memang dari banyak ilmu yang saya dapetin selalu para venture capital atau inkubator seperti Indigo ini tidak hanya sekedar berinvestasi kepada startup, tapi juga berinvestasi kepada sosok atau kepada founder. Karena memang kita punya betul-betul pengalaman luar biasa selama COVID, ada banyak banget startup yang akhirnya tutup ya, dan valuasinya jeblok gara-gara kondisi COVID, tapi ketika si foundernya tetap punya misi yang strong untuk membesarkan startupnya, mereka tiba-tiba dengan cepat bisa pivot atau berubah, dan pada akhirnya mereka tetap bisa survive. Nah, jadi saya Tri Wahyudi, saya founder dan CEO aplikasi Muslim Life, teman-teman. 8 tahun, dulu saya bisa dikatakan seorang pengajar Al-Quran atau ustadz yang bisa ceramah, alumni Dai Muda Antv, juga pengalaman dulu di tahun 2012 sampai tahun 2014-2015 saya ngelola 20 pengajian di DKI Jakarta. Jadi memang background saya itu seorang dai, pernah ke Hong Kong juga bersama dengan teman-teman Dopen apa. Jadi 8 tahun memang jadi dai itu membuat saya sangat passionable ya, sangat passion dan sangat senang dengan dunia dakwah Islamiyah. Dan salah satu hal yang menjadi salah satu internal motivasi saya ya sebenarnya Muslim Life ini adalah sebuah pesantren digital yang kita ubah bentuknya seperti digital. Terus saya dibantu oleh salah satu CTO kita yang alhamdulillah Mas Sudar ini adalah CTO Gits. Gits itu satu company konsultan IT senior di Bandung. Nanti story-nya saya ceritain kenapa beliau menjadi CTO Muslim Life saat ini, dan beliau 10 tahun sebagai CTO Gits. Ya cukup punya pengalaman di bidang teknologi, makanya saya bersyukur alhamdulillah sebagai platform Muslim Life teknologinya cukup baik, sudah menggunakan misalnya pola pakai menggunakan Laravel sehingga lebih mudah integrasi dan segala macam. Nah, kemudian untuk VP dan komunitas kita ada Bang Naldi, beliau ini senior saya di organisasi, beliau punya pengalaman 15 tahun di organisasi, jadi memang cukup jago dalam mengelola komunitas dan network yang ada di Muslim Life. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan tema hari ini, pertama sekali yang mesti kita pahami betul bahwa dana investor itu bagi saya adalah amanah, bagi Muslim Life itu adalah amanah. Artinya apa, teman-teman? Kita harus punya mindset yang benar terhadap dana investor. Ketika kita tidak pernah mendapatkan investasi, mungkin kita bisa seenaknya mengelola sebuah proses keuangan atau sebuah dana yang kita miliki. Tapi investor itu adalah orang di pihak luar yang mempercayakan diri kita dan mempercayakan bisnis model kita. Sehingga kita memang harus memahami dulu bahwa dana itu tidak boleh keluar tanpa manfaat yang jelas. Jadi rules number one menurut saya teman-teman, kalau kita memang pengen jadi sebuah startup yang survive, mindset pertama harus benar-benar memanfaatkan dana investor ini dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang saya pelajari misalnya, kita belajar dari kasus WeWork ya. Kasus WeWork mungkin teman-teman pernah dengar. WeWork itu adalah satu startup yang very famous, sangat populer di Amerika, tempatnya keren, eye-catching. WeWork itu seperti tempat-tempat startup ngumpul ya, semacam virtual office gitu, tapi dibuat desainnya bagus. Secara valuasi kesannya baik, tapi ternyata secara manajemen dan akhirnya ketahuan bahwa si founder itu tidak amanah mengelola dana dari investor. Kadang-kadang digunakan untuk pribadi, untuk pesta pora, sehingga pada akhirnya itu menjadi sebuah bencana. Dan sampai hari ini teman-teman tahu WeWork itu valuasinya terus mengalami penurunan gara-gara menurut saya kesalahannya adalah mereka tidak menganggap dana investor itu sebagai amanah, sehingga mengeluarkannya dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Terus
kita juga akan membahas, dan ini yang paling penting sebenarnya, kita di awal harus paham bahwa apakah startup atau ide kita itu secara produk itu fit nggak dengan market kita. Jadi ada istilah yang harus kita pahami sebagai seorang founders, itu namanya product market fit, yaitu apakah solusi kita atau startup kita itu berada di sebuah pasar yang baik dengan produk atau jasa solusi yang kita berikan itu dapat memuaskan kebutuhan pasar tersebut. Jadi teman-teman sekalian, pengalaman saya ya di Indigo, satu hal yang saya tangkap dari Bapak Ibu di Telkom itu sangat menekankan pada startup dengan pasar yang baik. Artinya pasar yang baik ini dia luas. Artinya benar-benar banyak orang yang merasakan masalah itu, sehingga ketika kita bisa menyelesaikan problem itu, maka dia menjadi relevan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang banyak banget saya lihat founder pemula seperti saya itu yang sangat sangat cinta dengan idenya, sangat cinta dengan solusinya, lupa kemudian melakukan proses validasi di pasar, sehingga kemudian pada akhirnya dia menipu dirinya sendiri, menjalankan sebuah startup, tapi sebenarnya startup itu dari segi data-data yang muncul tidak mendukung bahwa startup itu pasarnya cukup. Tentu banyak kejadian. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, yang paling penting adalah kita mesti punya produk market fit. Pertama, pasarnya harus baik, artinya baik itu luas, banyak orang yang sepaham dengan solusi yang kita sampaikan, dan yang kedua memuaskan kebutuhan pasar, artinya dari segi produk memang benar-benar bisa menyelesaikan problemnya mereka. Ini kata Andy Ralston. Terus teman-teman, saya sharing di bulan Juni saya mendaftar Indigo. Pertama, tadi saya udah cerita background saya seorang dai, jadi saya udah punya pengalaman keliling, ya alhamdulillah kalau untuk Indonesia mungkin sekitar 20 provinsi. Saya sudah punya pengalaman tausiah baik di kantor-kantor, di kampus-kampus, di kampung-kampung. Saya nemuin ada spirit halal education gitu, ada spirit hijrah. Dan kita tahu hijrah fenomena ini ada di mana-mana. Di kantor-kantor itu banyak banget orang yang bikin-bikin pengajian. Di Telkom juga saya yakin pasti Mbak ya ada pengajiannya ya di kantor Telkom. Di Indosat, di banyak banget kantor-kantor itu semuanya pengen belajar ngaji, pengen ikut tausiah segala macam. Jadi saya pertama sekali saya mengatakan bahwa Muslim Life itu pertama dari pengalaman pribadi saya ada sebuah opportunity. Hijrah fenomena dari middle class Muslim family, artinya kami melihat bahwa kelas-kelas mahasiswa, kelas-kelas perkantoran itu adalah kelas menengah Muslim yang saat ini trennya memang menuju ke arah tren halal ekonomi. Jadi mereka suka ikut pengajian, bahkan sekarang ada halal traveling, halal tourism, sebelumnya sudah ada bank syariah, artinya apa? Kebutuhan untuk hal-hal berbau syariah itu sudah mulai tumbuh. Tapi ini nggak cukup, karena saya pengalaman kadang-kadang itu dari personal pengalaman saya, dan itu nggak cukup, harus kita validasi lagi pasarnya. Akhirnya saya validasi lagi, teman-teman saya riset lagi, ketemu bahwa memang menurut data BPS, ini saya dapat data dari sensus ekonomi di Indonesia, itu ada 60 juta kelas menengah muslim di Indonesia. Jadi dari pengalaman saya udah fit, oke, saya yakin pasar ini ada. Kemudian saya harus validasi lagi apakah ini besar pasarnya. Setelah dicek, kelas menengah muslim itu menurut saya besar, ada data 60 juta kelas menengah muslim di Indonesia. Itu aja nggak cukup, kira-kira yang paling fit dengan pasar saya apa? Ternyata saya cari lagi, ketemu datanya. Kemenak itu mendata ada 48.000 lebih majelis taklim terdaftar di Kemenak. Dan yang terdaftar ini rata-rata anggotanya itu 200 sampai 500 orang. Jadi teman-teman sekalian, at least itu sekitar 20 juta. Jadi teman-teman sekalian, menurut kami di Muslim Life, orang yang rajin ikut pengajian itu sangat berpotensi menjadi pasar dari Muslim Life, karena Muslim Life ini platform edukasi. Nah, kemudian kami mencoba dari sekitar 20 juta yang benar-benar fit itu, kami targetkan, kami punya positioning di tahun 2023 kami mencapai 12 juta dari mereka. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi yang ingin saya tekankan buat teman-teman adalah kita mesti pastiin dulu, mesti bikin satu research, paling bagus berdasarkan pengalaman pribadi karena kita lebih menjiwai, kemudian kita cari lagi data-data sekunder, sambil juga nanti sharing-sharing dengan teman-teman. Nah, kemudian kami mencoba mencari sebenarnya dari mereka ini apa sih masalahnya. Nah, ketemu di saya itu karena saya sering sharing, sering diskusi. Mereka mengatakan, Ustaz, saya pengen belajar nih, mau belajar ngaji, belajar tentang fikih, tapi pengajian-pengajian umum itu masalahnya selalu klasik banget. Kadang-kadang nggak fleksibel. Masalah waktu nggak fleksibel, kurang privacy, misalnya dia
pengen belajar ngaji, tapi biasanya orang kalau sudah berumur atau punya posisi di kantor, pengen belajar ngaji, takut ketahuan juga sama teman-temannya, dia nggak bisa ngaji. Jadi itu menjadi hambatan, masalah. Dan yang juga jadi masalah ada kadang-kadang di tempatnya mereka, di sekitar mereka itu nggak tersedia certified teacher gitu. Jadi guru yang cocok, yang certified, yang sesuai dengan kebutuhannya, dan juga kontennya kadang-kadang nggak certified. Kontennya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Nah, jadi intinya sih offline is difficult. Kemudian solusinya kami buatkan education yang lebih fleksibel dengan certified teacher dan many choices of content. Jadi ini teman-teman Muslim Life itu yang ditawarkan kemarin itu ke Bapak Ibu di Indigo pada saat product validation adalah Muslim Life itu ingin mendisrupsi atau mendisruptifkan pembelajaran yang biasanya offline menjadi online. Jadi pengajian umum yang biasanya kajian yang sangat umum, tidak spesifik dan tidak biasanya sangat lambat prosesnya, dengan online itu bisa diakses kapan saja di mana saja dan bisa akselerasi. Ya, alhamdulillah diterima teman-teman. Nah, jadi selain itu kita juga bisa melakukan validasi market itu melalui ini saya sebut dengan peta ya, peta startup. Jadi peta kita itu sebenarnya kita mainnya di mana nih? Mainnya di mana? Jadi kalau ada startup yang mengatakan startup saya ini baru banget, terus nggak ada kompetitornya, itu kayaknya agak sulit untuk berkembang karena biasanya startup apapun ketika marketnya besar itu pada umumnya biasanya seharusnya sudah ada pemain di situ walaupun dia tidak menuju ke solusi yang kita layani. Misalnya seperti Muslim Life ini menyadari betul bahwa sebelum Muslim Life itu teman-teman sudah ada aplikasi Islami lain yang lebih gede dari Muslim Life. Misalnya Muslimco, ini aplikasi dari orang keturunan Prancis, tinggal di Singapura, kemudian melayani pada saat itu time sholat ya, waktu sholatnya. Terus ada Umma juga yang basisnya sosial media. Jadi ada juga nih aplikasi Islam yang ternyata penggunanya udah gede banget. Misalnya Muslimco itu penggunanya udah di atas 40 juta. Sedangkan Umma sendiri penggunanya saya lihat di Android itu sekitar 5 juta ke atas. Jadi oke, berarti memang pasar ini luas banget. Cuman saya melihat celah di antara mereka masih fokus ke sosial media. Jadi share-share apa, konten-konten Islam, tapi nggak ada yang fokus ke edukasi. Sedangkan di sisi lain, ada Ruang Guru, ada Udemy, ada Zenius, sebuah platform platform edukasi yang sangat populer di masyarakat, tapi mereka belum menyentuh konten Islami. Di sini ada peluang di sini. Dari segi apps Islami yang lain udah ada, artinya orang belajar mempelajari Islam melalui aplikasi, melalui web itu udah biasa. Jadi kalau kita tawarkan aplikasi, insya Allah mereka nggak akan bingung ini apa. Makanya namanya Muslim Life supaya gampang dipahami. Muslim itu segmentasi pasarnya jelas, Life itu untuk layanannya. Maksud jadi education yang lain itu yang khusus umum juga ada Zenius yang terkenal saat ini, ada Udemy yang dari asing, yang lokal yang luar biasa kemarin sampai plotting banyak acara di TV ya, Ruang Guru itu salah satu yang sudah successful di bidang edukasi. Nah, Muslim Life mencari celah dari pengalaman itu. Maka kemudian teman-teman akhirnya by the way dari situ kita bikin solusi dari segi produknya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya menemukan fakta banyak banget orang-orang yang pengen belajar skill-skill tertentu dalam Islam, misalnya belajar fikih, belajar tajwid, belajar bahasa Arab. Saat ini Muslim Life untuk market fit layanan yang betul-betul kami kejar itu adalah family base. Jadi suami atau laki-laki, perempuan, sama anak-anak. Makanya solusi kontennya juga sama. Kalau teman-teman buka Muslim Life, itu layanannya itu nggak banyak banget, betul-betul fit, yaitu video konten. Jadi kami melayani video konten edukasi, baik itu konten belajar tajwid, konten belajar bahasa Arab, konten untuk ramah anak-anak seperti Syamil Dodo, ada bacaan doa-doa, ada serial sejarah Nabi, macam-macam. Jadi karena kita mengejarnya keluarga Muslim, kita mesti punya layanan untuk emaknya, untuk bapaknya, untuk anaknya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi strong positioningnya di sini. Kemudian kita juga punya layanan yang very basic ya, tapi ini sangat banyak dipakai, itu klinik Al-Fatihah. Klinik Al-Fatihah itu simple banget. Teman-teman bisa rekam bacaan Al-Fatihahnya. Ini pengen tahu nih, selama ini kita sering baca Al-Fatihah waktu sholat, itu kita sebenarnya yakin nggak sih itu sesuai tajwid? Masalahnya kalau itu nggak sesuai tajwid, itu bisa berbahaya, karena bisa dianggap sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena sholat Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Nah, jadi kami kasih solusinya, dia bisa uji bacaannya dan langsung dikonekkan dengan ustadznya secara private, nanti dapat bintang 1 sampai bintang 5 paling bagus, di bawah bintang 5 itu lebih tidak baik lagi. Nah, jadi teman-teman,
sekali lagi, kalau kita bicara produk market fit, harus kita riset sampai benar-benar kita yakin itu nanti teruji pada saat kita berusaha untuk memonetize. Nah, memonetize-nya gimana? Terus yang kedua, kawan-kawan sekalian, nah nanti ketika teman-teman masuk ke inkubator seperti Indigo ataupun yang lain, selalu dana itu nanti dicocokkan penggunaannya berdasarkan OKR. OKR itu apa sih? Objective Key Result. Itu semacam KPI lah bahasa kita. Key Performance Indicator, atau itu semacam target yang diamanahkan oleh pihak pemberi dana kepada kita. Dan ini semua level tuh ada teman-teman. Baik level pre-seed, ya bahasanya ini Muslim Life. Kalau teman-teman baru masuk ke Indigo itu namanya pre-seed funding, dana awal, ratusan juta biasanya, itu selalu ada targetnya. Kayak Muslim Life, ini saya buka aja supaya teman-teman tahu, itu OKR-nya apa sih? Kita untuk konten video ditargetkan 10 jenis konten. Kemudian untuk kontributor, artinya mitra yang mengisi konten, itu ditargetkan 40 orang. Active users-nya itu ditargetkan 30.000. Sebelumnya di TV, pada saat awal-awal kami itu hanya 5.000. Jadi dulu itu kita masih fokus ke produk, memperbanyak jenis layanan, memfitkan layanan produk, dan active users-nya itu ditarget 30.000. Dulu itu active users-nya ditarget hanya 5.000. Jadi kami pada saat bulan Desember uji kelayakan di PV, product validation ya. Jadi step-nya itu biasanya pertama kali kita masuk ke Indigo, kalau misalnya produk kita belum yakin masih fit, kita ikut PV aja dulu. Saya pada awal-awal ikut PV, namanya product validation. Di situ kita nanti akan dibimbing dan dikasih begitu banyak ilmu pengetahuan supaya bikin produk yang bagus. Nah, saya ngambil itu dulu. Saya nggak mau cepat-cepat buru-buru langsung ke BMV. Kenapa? Karena kalau produknya nggak baik, menurut saya itu nggak memenuhi definisi dari produk market fit tadi, yaitu menyenangkan dalam memberikan solusi kepada pengguna kita. Jadi pengguna kita itu bahagia menggunakan solusi kita. Itu intinya. Nanti teman-teman dari 5.000 di PV kemudian menjadi 30.000 di BMV. Nah, ini 6 kali lipat. Sama juga termasuk juga revenue-nya. Walaupun ini sebuah startup yang memang teman-teman tahu startup itu tidak harus profitable di awal, yang penting dia bisa growth. Namun demikian tetap aja pihak Telkom dan saya pikir itu sangat bijaksana harus menguji kembali, apalagi di BMP, harus ada orang yang berani membayar untuk menggunakan solusi dari kita. Jadi selama pengguna kita nggak mau bayar, kita punya solusi, kita harus evaluasi apakah betul-betul layanan kita ini menyenangkan hati mereka, menyelesaikan solusi mereka. Karena intinya masa depan startup itu ya harus profitable. Seperti misalnya Facebook, Twitter, atau yang lain-lain yang sudah gede dan sudah membuka di bursa saham segala macam, mereka itu successful ya karena memang profitability-nya udah kelihatan. Jadi teman-teman dari situ kita bicara tentang expenses ya, pengeluaran ya. Jadi saya ingin sharing khusus tentang COVID ya, supaya kita sama-sama bisa belajar. Jadi teman-teman sekalian, expenses Muslim Life itu kalau teman-teman ini ada bulannya ya. Jadi dari sebenarnya ini kalau yang ini tuh bulan Januari. Ya, bulan Januari, kemudian ini bulan Februari, bulan Maret. Nah, yang saya merahin ini adalah bulan April dan Mei. Jadi khusus ketika terjadi COVID. Jadi awalnya Muslim Life itu mendesain kami itu bertahan selama 6 bulan. Jadi dari pada saat itu dana masuk itu kira-kira di bulan 2 ya, sampai bulan 8. Asumsi kami di awal itu sampai bulan 8 kita menghabiskan dana itu sampai bulan 8. Makanya kalau teman-teman perhatikan di bulan Februari kita masuk dana, kita langsung spending dana itu cukup besar di awal. Ini 2.143 ini pakai dolar ya. 2.000 dolar itu lebih kurang ini ini sekitar 25 juta itu untuk legal. Jadi kita langsung bikin PT karena wajib banget ya di BMV punya PT. Bikin PT dan juga mengurusi berbagai macam legal, misalnya saya pada saat itu investasi juga untuk mempatenkan nama Muslim Life, sama juga satu lagi bikin yayasan karena kami punya layanan charity ya. Tadi saya nggak cerita charity karena nggak masuk bagian dari OKR Muslim Life. Nah, jadi teman-teman sekalian, 2.000 dolar itu kita pakai untuk legal. Dan menurut saya teman-teman kalau udah masuk BMP wajib banget. Kenapa? Karena itu tadi nama itu kalau di Play Store itu gampang banget. Muslim Life itu sudah ada 3 apps yang namanya Muslim Life. Nah, bahaya kan kalau misalnya nanti mereka mulai besar, kita bisa split cepet-cepetan. Siapa yang duluan mengambil nama Muslim Life, maka itu bisa, kalau untuk Indonesia itu mereka nggak boleh lagi pakai nama Muslim Life. Nanti bisa kita ajukan gugatan kalau misalnya mereka mulai pakai nama Muslim Life. Makanya teman-teman sekalian kalau sudah yakin dengan market fit-nya, pastikan masalah hukum ini selesai di awal.
Saya investasi gede banget, sekitar 25 juta, bayangkan dari 120 juta, terbuang langsung 25 sampai 30 juta, itu hanya untuk hukum. PT kita selesaikan, dia pembagian saham antar pemilik itu jelas di depan. Kemudian yang kedua adalah masalah paten-paten. Itu pastikan minimal nama itu harus dipatenkan supaya nama teman-teman nggak dipakai sama orang lain. Karena masalah nama nanti ke depan akan menjadi investasi lanjutannya. Kemudian 1143 ini adalah operating expenses ini untuk beli alat-alat. Jadi awalnya kita nggak ada berpikir COVID ya. Setiap bulan itu kita spend beli alat, beli kamera, karena kadang-kadang kita mesti recording segala macam. Ya segala macam, beli laptop segala macam untuk para engineer segala macam. Nah, di bulan Februari juga gaji sekitar $1.000, gaji saya pada saat itu sekitar 8 juta sebagai CEO. Jadi kita mengeluarkan dana itu ya untuk kemudian bisa mengoperasionalkan secara normal. Tiba-tiba di bulan Maret membludaklah yang namanya COVID-19. Jadi teman-teman sekalian, sebagai startup, kita harus mesti agile ya. Agile itu artinya kita mesti siap kondisi apapun yang terjadi, kita mesti punya planning B. Kalau planning A nggak jalan, planning B-nya apa? Nah, di Muslimlat akhirnya di bulan Maret kita diskusi, seluruh operasional itu dihapuskan, hanya fokus ke iklan. Nah, pada saat itu kita hanya fokus ke dua hal, marketing dan gaji. Jadi hanya dua, operasional seperti biasanya dulu saya ada perjalanan kemana, ada meeting-meeting di mana, sekarang harus online semuanya. Bahkan teman-teman sekalian, jadi kita kemudian dengan pendapatan kita berapa per bulan pada saat itu sekitar 30-40 juta pendapatan revenue kita, maka kemudian kita mesti setting lagi supaya startup kita ini bertahan lebih panjang. Karena teman-teman sekali lagi saya sampaikan, ketika ada COVID, maka saya yakin mau inkubator, mau venture capital, pasti mereka akan mencari startup yang lebih siap, lebih sehat secara keuangan ketika menghadapi COVID-19. Jadi, dan biasanya proses negosiasinya lebih panjang, karena pada umumnya pasti mereka setelah banyak banget startup yang gede banget, tapi ternyata ketika monetize tidak laku, ya seperti misalnya kasus WeWork tadi, begitu mau dimonetize ternyata rugi terus-menerus, bahkan Uber, sekelas Uber aja masih terus rugi terus-menerus. Venture capital mulai kritis, mulai berpikir harus berinvestasi kepada startup yang secara finance itu sudah mulai kelihatan mereka punya pendapatan. Jadi ya berhematlah teman-teman. Jadi saya itu dengan teman-teman berpikir kalau gitu kita mesti bikin, kalau nanti COVID ini membuat kita nggak laku produknya, nggak terjual produk kita yang berbayar ya, maka kita harus bertahan sampai Desember. Maka pada saat itu jujurnya teman-teman gajinya saya dipotong dari 8 juta, gaji saya dipotong jadi hanya 5 juta. Jadi tim-tim yang lain juga dipotong. Jadi semuanya dipotong, operasionalnya kita efektifkan. Jadi kita punya masa hidup sampai bulan Desember. Alhamdulillah bulan April kami investasi iklan, teman-teman bisa lihat di 286 ini iklan, di beberapa iklan ini saya tunjukkan hasil iklannya. Kami iklan di Facebook, kami buka kelas-kelas premium, ternyata karena itu momentum rezeki kita juga, ada Ramadan ya, membludak. Jadi Muslimlat itu alhamdulillah kelas yang kami buka pertama itu kelas 120.000 itu diikuti ratusan. Terus kelas yang kedua kami buka yang 250.000 itu juga masih ratusan. Yang ketiga kami buka itu kelas yang lebih murah lagi, 30.000, itu lebih banyak lagi. Jadi ya teman-teman alhamdulillah ketika terjadi COVID, memang momentum itu kami agak rezeki ya, di bulan suci Ramadan, spirit orang untuk belajar itu tinggi. Jadi setelah kami kasih layanan-layanan yang premium, alhamdulillah ternyata iklan kita efektif. Jadi kita punya ribuan alumni dan sebagian besarnya itu berbayar. Tapi kita tetap crossing. Ada yang kita kasih gratis karena kita tahu masa pandemik itu tidak semua orang bisa bayar. Jadi teman-teman sekalian nanti saya kasih data iklannya. Kita beriklan, banyak banget orang yang sangat ingin ikut, tapi mereka mengaku tidak punya uang. Nah, itu saya pikir dengan tim kami diskusi, ya udah, yang tidak punya uang tetap kami ikutkan, tapi gratis. Jadi kayak cross-selling aja. Mereka sebagian nanti bisa berbayar, sebagiannya lagi gratis. Dan di bulan Mei juga gitu teman-teman. Di bulan Mei kita masih bertahan secara COVID, tapi alhamdulillah di bulan Juni ternyata setelah kita hitung dana kita cukup, ada kelebihan, gaji saya mulai naik lagi dikit-dikit, mulai naik, dan nanti harapan saya di bulan Juli dan seterusnya gaji saya normal kembali di 8 juta, nggak 5 juta lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, yang paling bijak itu gimana sih? Sebenarnya ya harus bagi 4 gitu, secara merata menurut saya. Biasanya sih harusnya itu 30% itu untuk urusan legal, itu harus kita siapkan. 30% itu untuk marketing, itu harus kita siapkan. Banyak startup itu selalu dana marketing digedein banget.
tapi lupa apakah dari segi quality produknya bagus. Jadi kalau kita quality produknya kita belum bisa pastikan bagus, saya pikir marketingnya jangan gede-gede banget dulu di awal. Tetap juga harus ada spending khusus untuk produk. Makanya Muslimlat tetap ada budget khusus untuk quality produk, quality control produk. Jadi kami selalu menyediakan budget khusus, misalnya kayak tim itu untuk ikut kelas-kelas, belajar tentang UX, belajar tentang UI, kita kirim, expo kita kirim supaya ada pembelajaran banyak di situ. Jadi teman-teman jangan jor-joran ke marketing, jor-joran. Dan di Muslim Lab kemarin pas COVID, selalu kami hitungnya itu, kalau kita buang uang 3 juta, bisa nggak masuk 15 juta? Selalu mindsetnya begitu, 5 kali lipat. Alhamdulillah teruji dan berhasil. Gitu. Jadi teman-teman di April dan Mei kita successful, iklan kita efektif, mendapatkan revenue lumayan di situ, dan sempat juga kita dapat beberapa sponsor, event-event kita dapat beberapa sponsor, dan alhamdulillah di bulan Juni ini mulai normal lagi untuk pengeluarannya. Itu. Dan yang terakhir teman-teman, tadi pertama, yang terakhir adalah selalu teman-teman sekalian sebagai penutup materi saya harus uji dan tes dan measure, ukur. Setiap keputusan. Jadi gini, kita mesti paham, kadang-kadang tuh ide kita, gagasan kita itu nggak cocok dengan pasar, selalu. Makanya yang paling penting itu adalah kita harus uji tes ide kita. Misalnya ini pengalaman di bulan akhir bulan Juni kemarin kami beriklan karena Muslimnya pada saat itu masih kekurangan sekitar 10.000 pengguna aktif dari target yang diminta. Kami beriklan dan saya menemukan fakta bahwa ketika saya spending dana di Google AdWords misalnya, saya menghabiskan dana di sini kalau teman-teman lihat ada 2,93 juta ya. Itu saya bersyukur sekali, alhamdulillah kami sudah menemukan formula di mana kami bisa membuat cost iklan itu sangat murah untuk para pengguna itu mendownload Muslim Live itu kami hanya perlu dana itu sekitar Rp549. Jadi saya bersyukur sekali setelah saya riset panjang, uji market berkali-kali, akhirnya ketemu bahwa memang Muslim Live itu untuk mendapatkan akuisisi satu pengguna itu hanya membutuhkan dana 549. Kami anggap Rp600 itu di Google AdWords. Artinya teman-teman, setelah ini nanti saya akan sharing planning saya untuk ke depan. Artinya, kalau saya membutuhkan 1 juta pengguna dengan data ini, maka saya membutuhkan dana itu kalau hanya mengandalkan digital marketing, itu hanya membutuhkan dana sekitar 500 juta. Artinya kalau nanti kita dapat funding misalnya 2-3 miliar, kita sudah punya gambaran. Bagusnya untuk marketing berapa menuju 1 juta? Kalau saya hitung sih sekitar 600 juta. Nah, kita uji validasi lagi teman-teman, jangan puas dengan satu validasi, uji lagi validasinya. Di sisi iklan Facebook, jadi yang ini adalah iklan di Google AdWords, di Google, ini juga kita uji coba di Facebook, ternyata hampir mirip, jadi teman-teman, kita untuk budget klik untuk 5.000 orang, kita beriklan ini sekitar 2,5 juta, ya. Kita mendapatkan klik tautan, artinya mereka mengklik masuk ke link download kita itu mendapatkan 5.000 orang, dan biaya per kliknya itu adalah Rp400. Jadi mirip di Google AdWords, berkali-kali kita coba nilainya 500-an, di Facebook nilainya 400 sampai 500. Jadi akhirnya kita sepakat, oke, kalau begitu biaya akuisisi pengguna Muslim Live itu adalah dari segi budget iklan adalah Rp600 per orang. Jadi kalau teman-teman itu misalnya saat ini positioning kemarin misalnya positioning Muslim Live itu berapa? Di 21.000. Targetnya 30.000. Masih ada missing 9.000. Oke. Dan pada saat itu 4 hari kami iklan, kami buang budget itu kira-kira 5 juta. Ya, kira-kira ada 10.000 pengguna baru di Muslim Live. Itu salah satu strategi ketika kita mencapai OKR. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan buat kepada teman-teman, bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia startup, baru masuk ke inkubator dan pengen join ke Indigo, saya berharap teman-teman tidak boleh puas dengan satu jenis data. Harus terus uji sampai teman-teman betul-betul yakin, karena setelah ini kita akan benar-benar kencang, lari kencang. Nah, hingga pada akhirnya teman-teman sekalian, Muslim Live itu bersyukur ya, di kemarin tanggal 26 April setelah ada ya istilahnya apa, uji kelayakan di beberapa startup gitu, Muslim Live dinyatakan lulus di tanggal 10 Juli. Alhamdulillah Muslim Live itu dinyatakan lulus sebagai salah satu startup yang lolos di BMV dan berpotensi ke due diligence, itu uji kelayakan untuk masuk ke market validation yang lebih gede lagi. Nah, kami bersyukur kemarin hampir semua target OKR itu tercapai.
ya, nilainya juga cukup baik. Saya berterima kasih pada teman-teman di Indigo yang sudah membina saya luar biasa. Pokoknya Indigo jos lah, teman-teman. Karena apa? Semuanya kita di backup, dari segi produk kita di backup, bahkan kita ada UX klinik, tampilan kita udah cocok enggak. Terus setiap kita kebutuhan apa, kita misalnya kayak saya dulu saya pengen belajar bagaimana caranya komunikasi dengan investor, tiba-tiba ada kelasnya, jadi luar biasa. Semua kebutuhan basic itu sangat dipenuhi oleh Indigo, luar biasa. Nah, ini terakhir teman-teman, jadi kita mesti punya execution plan, selalu execution plan. Dan ini saya sharing aja, next journey Muslim Life itu apa. Saat ini kami udah hitung-hitung, berdasarkan pengalaman tadi saya memvalidasi data market dan memvalidasi kebutuhan bisnis model Muslim Life. 2019 lalu kami fokus ke produk, karena kami masih PV ya. Di awal 2020 dan sampai akhir tahun nanti kami 3 hal yang harus kami lakukan. Pertama, kami akan lebih banyak lagi menggait mitra. Saat ini kan ada sekitar 50 ya, dari 40 tapi kita tercapai 50. Kita punya 50 mitra, kita mau naik dari 50 ke 1000. Kenapa? Karena kita ingin akselerasinya lebih cepat untuk 300.000 US dollar. Jadi nanti bikin pelatihan di daerah-daerah, menggait ustadz-ustadz daerah-daerah supaya mereka pendapatannya meningkat. Karena salah satu misi Muslim Life itu adalah menaikkan harkat dan martabat guru pondok pesantren dan guru ngaji. Kemudian kita juga punya strategi partnership dengan strategi partner. Alhamdulillah dari Telkom kami punya 2 kesempatan kolaborasi dengan pesantren Go Digital. Kemudian juga dengan Tribe Education-nya Telkom. Ya semoga saya bisa kelolanya dengan baik dan nanti Muslim Life bisa dapat benefit dari situ. Dan yang ketiga, kami menyadari bahwa sebuah aplikasi itu, dan ini mungkin insight buat teman-teman ya, kita mesti bikin komunitas. Kenapa? Saya ngelihat banyak banget aplikasi itu di-download jutaan orang, tapi sesama penggunanya sangat sedikit ada interaksi. Dan salah satu kelebihan Gojek menurut saya ya, dan kelebihan Grab menurut saya kenapa valuasi mereka bisa begitu besar, itu karena denyut nadi aktivitas mereka itu kelihatan. Supir Grab, driver Gojek di mana-mana, setiap kita jalan, sudut gang ada orang pakai jaket Gojek, itu masyarakat merasakan betul denyut nadi dari startup itu gitu. Jadi saya Muslim Life itu harus begitu, harus punya komunitas sehingga masyarakat itu merasakan betul denyut nadi aktivitas startup kita. Jangan cuma jago di online, di offline juga harus jago. Itu salah satu mindsetnya Muslim Life. Jadi di 2020 kita akan bangun komunitas. Dan perlu teman-teman tahu, alhamdulillah sekarang di WA Muslim Life itu punya 10 grup WA yang rata-rata isinya itu 200 orang. Jadi kita sekarang udah punya 2000 komunitas Muslim Life yang selalu bisa menjadi teman curhat dan teman diskusi kita. Nah, tahun 2021 ini misi kita selanjutnya untuk 300.000 US dollar, kita pengen achieve 1 juta pengguna. Seperti teman-teman tahu tadi, 3.000 US dollar itu kan sekitar 4 miliar ya. Itu nanti untuk mencapai 1 juta gimana? Saya sudah punya data awal. Untuk mengakuisisi satu pengguna itu membutuhkan Rp600. Artinya untuk 1 juta itu kira-kira sekitar 600 juta rupiah. Jadi kalau saya dapat 4 miliar, mungkin nanti sekitar 800 juta akan dihabiskan untuk marketing. Sisanya bisa untuk memperbaiki produk, menguatkan sistem segala macam. Jadi teman-teman selalu, kita kalau udah punya data, enak banget kita membuat satu skema atau planning-planning yang kita buat. Terus 2023, 2 tahun kemudian target kami achieve ke 12 juta pengguna. Jadi naik 12 kali lipat, dari 1 juta ke 12 juta. Dan mimpi besarnya untuk dunia tuh 2025 mohon doanya, kita punya 60 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu aja yang bisa saya sharing. Mohon maaf mungkin kalau agak kepanjangan, saya berusaha agar ini simple, mudah, bisa dipahami, dan semuanya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Terima kasih. Mbak Ayu, monggo jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang pengen dikonfirmasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.